Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Robi selaku materi pada pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 kali ini dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara kali ini dengan selamat, sehat, walafiat. Saya Kadek selaku pemandu acara pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang di pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dalam acara pelatihan software volume 2 Mendeley Season 2 dengan tema mempersiapkan penguasaan skill software mahasiswa sipil guna menghadapi persaingan di dunia kerja. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib peserta. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi pemaparan materi. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, pemberian penugasan. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pelatihan software volume 2 Mendeley Season 2 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib peserta. Dimohon untuk seluruh peserta dapat memperhatikan dengan baik. Untuk tata tertib peserta, yaitu pertama, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 wajib menaati tata tertib yang ada. Kedua, kewajiban peserta. Poin A, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 diwajibkan hadir dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Poin B, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 wajib menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dress code yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu bebas, sopan, dan rapi. Poin C, pelatihan software peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 wajib menggunakan format nama yang sesuai dengan ketentuan, yaitu peserta underscore nama. Contoh, peserta underscore kadek. Poin D, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Poin E, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Poin F, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 diwajibkan melakukan presensi pada awal dan akhir kegiatan. Ketiga, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 wajib kondusif selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, pada saat sesi tanya-jawab, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 yang hendak bertanya dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom dengan ketentuan nama lengkap underscore pertanyaan. Contoh, kadek underscore pertanyaan. Bagi peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 yang berhalangan hadir atau terdapat kendala bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di grup peserta. Baik, itu tadi tata tertib peserta. Dimohon kepada seluruh peserta dapat mematuhi tata tertib selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Ananto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dengan berdoa bersama secara khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya untuk memandu doa pada hari ini sesuai dengan tuntunan agama Islam.
Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, yang Maha Pemberi petunjuk hidup kami, tunjukkanlah jalan yang benar sehingga setiap langkah kehidupan yang kami ambil dapat memberikan manfaat pada hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 guna memotivasi kami untuk terus meningkatkan pengetahuan kami, serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam meraih prestasi. Ya Rob, ridhoi dan berkahilah kegiatan kami pada hari ini, agar diberi kemudahan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu, dan berikanlah kami pemahaman agar kami dapat memetik ilmu pada kegiatan ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sungguh, hanya kepadamu lah tempat kami untuk memohon. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananto. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Mas Robi tentang software Mendeley. Sebelumnya, halo Mas Robi, bagaimana kabarnya hari ini? Mohon maaf Mas, suaranya belum masuk. Suaranya udah masuk Masih belum? Oh, udah Mas. Bentar lagi ya. Kalau Gimana kabarnya, udah Mas? masuk belum? Sudah Mas. Sudah ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah baik kabarnya. Baik Mas. Buat sekarang sudah latihan kedua nih. Bagaimana, sudah siap untuk penyampaian materinya Mas? Insya Allah siap. Tadi udah persiapan juga. Semoga bisa sesuai dengan ekspektasi dan harapan teman-teman semuanya ya. Oke, baik Mas. Pada Mas Robi silakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya langsung share screen aja dulu. Bentar. Enggak respon. Halo? Suara saya masih masuk enggak? Masih ya? Masuk Mas. Oke, sebentar. Kok tiba-tiba Zoom saya enggak respon. Sebentar ya. Oke, teman-teman sambil nunggu ini Zoom-nya respon. Jadi melanjutkan dari pertemuan yang kemarin pertama ya, terkait penggunaan software Mendeley sekaligus dalam penerapannya pada sebuah artikel ilmiah. Nanti kalau kemarin kan sempat ada kendala teknis terkait softwarenya. Nah nanti Mungkin dari Mas Robi terdapat kendala, bisa dari teman-teman bisa menunggu terlebih dahulu. Terima kasih.
Oke, maaf ya, tiba-tiba laptop hang, nggak gerak sama sekali. Udah kelihatan belum? Ya Mas, udah Mas, udah lancar. Oke ya, Bismillah, semoga lancar. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya yang masih bersemangat di weekend gini, Sabtu-Sabtu waktunya main ya. Waktunya istirahat, apalagi lagi momen liburan kuliah nih. Meskipun bentar lagi udah masuk ya UM, tapi teman-teman masih semangat untuk menyimak materi terkait berbagai macam penggunaan software yang digunakan teman-teman HMC Teknik Sipil, yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan dan sharing terkait Mendeley. Ya, oke teman-teman, boleh tahu nggak sebelumnya mungkin yang pernah menggunakan software Mendeley deh sebelumnya? Boleh chat di kolom chat, boleh ketik yang udah pernah, terserah apapun bentuknya yang digunakan. Pokoknya yang pernah menggunakan Mendeley boleh bilang saya di chat. Saya ingin tahu dari 48 peserta ini berapa banyak yang pernah pakai Mendeley gitu, sehingga saya tahu nanti seperti apa kekurangannya. Apakah ada yang udah pernah pakai Mendeley? Atau yang pernah dengar aja deh, pernah dengar Mendeley gitu aja, bahwa Mendeley itu adalah software untuk citasi otomatis gitu. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah dengar aja? Ketik saya coba di kolom chat. Apakah ada? Masa nggak ada sama sekali 48 orang ini? Nggak ada ya? Oke, teman-teman. Oh, ada. Saya pernah dengar, oke. Pernah pakai Zotero, oke. Oke, kalau gitu. Mau saya pernah masuk, oke, bagus. Nah, baik, misalnya kayak Mendeley, Zotero, dan sebagainya itu sebenarnya satu software yang sama sebenarnya untuk citasi, cuma kadang beda disiplin ini, cara beda yang menggunakan. Kalau Zotero itu biasanya dipakai oleh orang-orang MIPA, orang-orang fisika, orang-orang kimia, itu biasanya matematika, itu pakainya Zotero. Yang lain-lain biasanya pakainya Mendeley. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk Mendeley sendiri ini emang adalah suatu software ya, langsung aja. Sebuah software gratis atau aplikasi gratis yang mana fungsinya itu untuk memanage sebuah referensi karya tulis ilmiah. Ya, software gratis yang untuk memanage karya tulis ilmiah yang mana memang ini itu berbasis desktop ataupun web. Jadi ada yang perlu diinstal dulu di desktop, ada juga yang istilahnya langsung aja tanpa diinstal pakai web. Tapi saya nggak menyarankan pakai web karena untuk untuk sinkronisasi kemudahan penggunaan itu lebih baik pakai yang desktop. Yang mana ini diproduksi oleh Elsevier. Yang mana Elsevier ini itu salah satu salah satu platform atau salah satu portal yang berfungsi mempublikasikan atau sebagai tempat mencari berbagai macam sumber-sumber karya tulis ilmiah. Itu ada di Elsevier gitu. Jadi kayak semacam Scopus. Kalau di Indonesia kita punya Sinta dan lain sebagainya. Nah, kemudian Mendeley ini sangat amat membantu penulis, peneliti dan sejenisnya untuk mencari literatur yang relevan. Artinya yang relevan itu ya tadi ya untuk memanajemen. Jadi berbagai macam literatur yang kita pakai kadang kan dalam satu penulisan karya tulis ilmiah atau entah itu artikel ataupun jurnal itu biasanya berasal dari 100 artikel yang kemudian diseleksi jadi 50 jadi 30 aja. Itu kan akan sangat merepotkan dan memakan banyak waktu ketika kita lakukan secara manual. Maka penggunaan seperti Mendeley ini sangat relevan dan sangat efisien sekali. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk menyimpan referensi dan informasi bibliografi pada database serta membantu penulis sitasi dan referensi secara otomatis pada karya tulis dengan mengikuti format tertentu seperti apa, MLA, Harvard, maupun IEEE. Nah, mungkin saya mau tanya juga nih, yang sampai detik ini dalam penulisan bibliografi atau daftar pustakanya, entah itu tugas kuliah atau teman-teman yang udah proses tugas akhir, skripsi maupun yang lainnya, yang menulis daftar pustaka masih pakai cara manual siapa? Yuk, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Saya pakai manual mas, nggak apa-apa. Saya dulu juga manual itu, ngetik satu.
Udah ngetik belum tentu benar lagi. Ada nggak yang masih pakai manual di sini? Yang masih pakai manual, penulisan daftar pustakanya, atau mungkin otomatis menggunakan fasilitasnya Word, Microsoft Word, kan juga bisa tuh sebenarnya pakai Microsoft Word. Adakah di sini? Nggak ada. Oke, ini. Oke, biar nggak inilah teman-teman. Sama Microsoft Word Mas. Oke, berarti udah mulai otomatis lah ya. Cuma enaknya pakai Mendeley itu setiap kali kita menginput atau melakukan satu citasi, satu rujukan pada satu kalimat atau pada satu statement, itu juga langsung terrecord, akan langsung tertuliskan secara otomatis dengan format yang nggak mungkin salah gitu ya. Nah, itu di bawah. Jadi kita nggak perlu nulis 2 kali. Nanti akan saya kasih contoh aja. Mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ke depan saya akan menerangkan yang tadi sudah saya siapkan dulu. Oke ya, mengingat juga format-format bibliografi atau format-format daftar pustaka itu sangat banyak ya. Yang paling sering kita gunakan itu kayak Harvard. Kemudian ada apa sama IEEE itu yang paling sering digunakan, entah itu di UM maupun di Fakultas Teknik. Nah, selanjutnya, kemudian adapun fungsi dan juga manfaat-manfaat yang akan kita peroleh dengan menggunakan Mendeley adalah yang pertama, sangat efektif untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, menemukan data-data penelitian dan berkolaborasi secara online. Jadi ini emang bisa kita pakai, istilahnya kalau kita pernah nyimpen gitu ya, kan ini kan sifatnya harus upload kayak semacam artikel atau jurnal kayak PDF itu kita upload ke Mendeley-nya. Nah, kalau udah kita upload itu, kemudian suatu saat ternyata datanya di laptop udah nggak ada, tapi di cloud Mendeley-nya itu ada, maka itu masih bisa kita gunakan. Jadi itu akan terekam dengan baik. Jadi istilahnya akan tersimpan dan terdokumentasikan. Kemudian Mendeley juga sifatnya free, jadi gratis, nggak ada biaya apapun kecuali nanti ada tambahan-tambahan space yang memang teman-teman itu benar-benar luar biasa nulisnya gitu. Tapi kalau selama nulisnya hanya untuk aktivitas artikel ilmiah, apalagi masih mahasiswa, kemudian yang belum tentu setahun sekali, atau mungkin setahun masih 1-2 kali, itu nggak perlu tambahan space apapun. Kemudian berfungsi sebagai program standalone maupun terhubung dengan browser menggunakan web installer. Jadi artinya memang Mendeley itu bisa terkoneksi dengan program-program lain atau terkoneksi dengan website. Jadi kayak semacam plugin atau add-on. Dan juga bisa terhubung dengan Microsoft Word. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk menyalin atau mengcopy atau nulis ulang. Jadi nggak perlu. Kemudian membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word, tadi juga jelaskan, dan bisa menangkap metadata bibliografi sumber bahan pustaka dengan mudah. Tadi yang juga saya jelaskan. Jadi langsung otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu mencari ini nulisnya, kalau 3 orang nulisnya gimana ya, kalau 2 orang nulisnya gimana ya, tahun dulu, apa nama dulu, penerbit dulu, apa kota dulu, ini titik apa koma, nggak perlu mikir kayak gitu-gitu. Itu salah satu fungsi dan kegunaan dari Mendeley. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu semuanya. Tapi memang bagi kita yang nggak terbiasa itu akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Artinya misalkan kita terbiasa ngutipnya itu misalkan kita cari skripsi semua gitu ya. Di skripsinya orang itu tertulis misalkan menurut Pak Ijo 2022 mengatakan apa. Nah, itu yang teman-teman copy, teman-teman nggak mencari sumber utamanya si artikelnya Pak Ijo tadi. Nah, itu akan kesulitan. Kalau seperti itu tetap aja jatuhnya akan manual. Maka dari itu Mendeley itu juga melatih dan memaksa kita untuk selalu mencari referensi dari sumber utamanya. Ketika emang ngomongnya Pak Ijo ya dari tulisannya Pak Ijo, bukan dari tulisannya orang lain. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya misalkan Pak Ijo dalam Robi atau Robi dalam Pak Ijo, itu sudah nggak ada yang seperti itu. Nah, sebelum ngomongin Mendeley, karena ngomongin terkait dengan sitasi ya, terkait dengan kutipan. Nah, teman-teman perlu kenal dulu nih, ada beberapa jenis kutipan yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena kalau sampai kita nggak mengetahuinya, maka nanti akan sangat mungkin kita salah memilih jenis atau style yang tadi saya jelaskan. Ada apa, ada Harvard, dan lain sebagainya. Karena biasanya beda artikel, itu beda ketentuan. Tapi kalau dari UM biasanya pakai Harvard. Kemudian ada 3 jenis kutipan. Yang pertama kutipan tanda kurung, berisi nama belakang penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman. Tapi kalau di UM setahu saya itu udah nggak pakai nomor halaman, jadi langsung pakai tahun aja, penulis, 2021.
Kayak Robi Wijaya, yang itu bukan Robinya, tapi Wijayanya. Wijaya, 2021. Jadi nama belakang ya, diingat-ingat. Taunya halaman buku itu udah nggak lagi dipakai, setahu saya sekarang. Ada juga yang istilahnya kutipannya footnote berupa kutipan catatan kaki. Nanti juga ada contohnya. Jadi biasanya kutipan catatan kaki itu biasanya yang sering saya temukan ada di artikel atau karya tulis ilmiah UIN. Jadi UIN itu rata-rata pakai kayak gitu aturannya. Kemudian ada juga yang pakai numerik. Jadi kutipan numerik atau angka yang digunakan pada saat mengutip dan menuliskan daftar pustaka. Contohnya ini ya kurung kotak itu ya 1 atau kurung biasa itu 1 untuk kutipan. Hal ini berdasarkan dengan stylenya masing-masing. Lah ini pun tadi kalau nggak salah yang pakai style ini itu adalah kalau nggak salah itu kalau nggak IEEE ya apa? Ini di belakang ada. Ya, jadi kalau footnote itu biasanya di footernya masing-masing halaman itu langsung ada. Misalkan, oh ini ada di nomor 1, langsung ada siapa penulisnya, apa judulnya, dan seterusnya. Nah, ini kayak kutipan ya. Teman-teman perlu kenal dulu nih dengan kayak kutipan. Ada beberapa kayak kutipan, ada 5 yang paling umum, tapi yang sering kita kenal ada 3 aja. Yang pertama adalah apa. Apa tuh ini langsung contoh aja ya. Jadi penulisannya menjorok ke depan. Jadi yang di bawahnya itu masuk ke dalam. Jadi kayak misalkan Wawan, A, titik koma, dan Dewi, M. Maka Wawan pasti bukanlah nama depan. Nama depannya adalah yang A tadi itu. Kemudian titik ya, titik 2011, titik judul bukunya apa, judul tulisannya apa, kemudian penerbitnya siapa, ini apa. Nah, ini kan banyak sekali jenis-jenisnya teman-teman ya. Kalau kita pakai Mendeley itu kita tinggal memilih stylenya aja, nanti itu akan otomatis, jadi kita nggak perlu mikir. Yang kedua, Chicago Manual of Style. Itu juga ini hampir sama dengan apa, cuma bedanya adalah terletak pada pencantuman kota penerbit. Di apa nggak ada Yogyakarta, di Chicago Manual of Style ada Yogyakartanya, CMS tadi ya. Di Harvard juga sama. Membedakan adalah adanya tanda kurung di tahunnya. Itu aja. Jadi emang tipis-tipis perbedaannya. Beda kalau dengan ini ya ini yang Vancouver ini pakai angka. Jadi 1 titik baru siapa, Wawan, dan seterusnya. Nah ini juga beda. Tahunnya ada di belakang. Jadi habis nama, judul, kemudian tahun, penerbit, kota, penerbit, tahun. Nah kan beda lagi. Ini juga gini, IEEE. Biasanya ini dipakai untuk artikel atau jurnal-jurnal yang sifatnya kayak Scopus, Elsevier tadi, itu juga biasanya pakai IEEE ini, tapi juga belum tentu. Kembali ke penerbitnya masing-masing. Ini juga sama, mirip dengan Vancouver, hanya saja penomorannya dikasih tanda kurung. Ini nanti penerbitnya di daftar pustaka, teman-teman ya. Di daftar pustaka sekaligus di kutipan. Jadi kutipannya nggak selalu dalam kurung isinya nama orang dan sebagainya. Ada juga yang cuma angka aja kayak gini, dalam kurung 1 gitu aja. Nah, langsung saya masuk ke instalasi Mendeley. Jadi install Mendeley itu seperti apa? Ini juga daripada nanti saya live install, nanti teman-teman nggak ada dokumentasinya. Jadi ini saya dokumentasikan aja biar nanti kalau teman-teman membutuhkan bingung atau lupa, ini bisa teman-teman buka ulang PPT-nya. Yang pertama, install aplikasi Mendeley dan ikuti petunjuknya. Artinya misalkan disuruh klik next dan sebagainya sampai muncul tanda seperti ini, itu bisa teman-teman ikuti aja. Pasti yang sering install aplikasi udah paham banget kayak gini-gini. Nanti tinggal di run Mendeley desktop, finish gitu ya. Selanjutnya ada beberapa menu nih yang perlu kita kenal biar kita familiar ya. Ada menu yang pertama di A itu berarti yang atas sendiri nih ya. Ada keluarnya file, edit, view. Nah, itu juga hampir sama dengan isi-isi biasanya, kayak bersihkan add folder, watch folder, anti manual, import, export, dan jenisnya. Diedit juga sama, bersihkan undo, redo, find, cut, copy, view juga sama. Ini nanti saya tuliskan aja, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di menu bar lagi juga ada tools dan helps. Ya, ini umum lah ya. Kemudian ada toolbar. Nah, toolbar ini yang sering kita gunakan. Nah, di toolbar ini yang poin B di bawah ini teman-teman ya, itu ada add file menu, digunakan untuk menambahkan entry baru berupa file, folder, melihat folder, dan sejenisnya. Jadi kalau kita mau menambahkan file PDF itu melaluinya add file menu ini. Atau biasanya juga bisa pakai drag and drop gitu aja. Itu juga bisa.
Ada add files, ada add folder, ada watch folder, and entry manual. Nah, biasanya entry manual itu kita gunakan untuk mengentry buku-buku cetak. Kan buku cetak nggak mungkin ya di entry di Mendeley. Jadi kita sekali entry aja, misalkan menuliskan nama penulisnya siapa, tahunnya siapa, judulnya apa. Kalau dia punya ISN atau ISBN-nya itu juga dituliskan aja, nggak apa-apa. Penerbitnya, kota, dan sebagainya ditulis. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi sekalinya nanti dikutip, ya sekalinya dikutip, itu kita nggak perlu nulis manual lagi. Kayak gitu. Ini juga sama, di toolbar masih ada folder menu, remove folder, sinkronisasi data, dan sebagainya. Buat apa sinkron itu? Tadi yang saya jelaskan, ketika kita udah pernah nyimpen data di cloud-nya Mendeley ini, kemudian sinkronnya berfungsi untuk isinya untuk recall data-data yang pernah kita pakai, yang pernah kita simpan, biar itu bisa kita gunakan lagi. Kayak gitu. Nah, langsung masuk ke pengaturan dasar Mendeley. Pengaturan dasar Mendeley itu dimulai dari pertama, install plugin Mendeley. Jadi install plugin Mendeley ini berfungsi untuk menghubungkan Mendeley dengan software lain kayak web importer dan juga Microsoft Word. Ya, apabila ini teman-teman belum pernah menginstal atau belum diinstal, maka ikuti aja langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama di tools itu kan ada install web importer dan juga install Microsoft Word plugin. Kemudian pertama wajib ditutup dulu aplikasi Microsoft Word-nya ketika dalam keadaan aktif, artinya aktif itu terbuka. Teman-teman tutup. Kenapa? Kalau sedang posisinya running, kita lakukan install, maka itu nggak bisa langsung match. Jadi harus tutup dulu. Fungsinya ditutup itu adalah seperti kayak di restart. Kemudian kita buka lagi biar itu sudah terpasang dengan baik. Kemudian klik menu tools dan pilih install web importer untuk mengintegrasikan Mendeley pada browser kayak Chrome, Edge maupun yang lainnya. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke browser untuk unduh, klik get web importer for Chrome. Misalkan ini buat Chrome ya. Nah, ini adalah tampilan setelah sukses terinstall. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, selanjutnya, kita harus memilih, kalau sudah terinstall ya, kita wajib memilih dan menambahkan style kutipan. Nah, beragam style kutipan yang telah disediakan oleh Mendeley seperti ada APA, Harvard, IEEE, Turabian, CMS, dan lain-lain. Yang tadi saya jelaskan di awal terkait style-style kutipan, itu nantinya teman-teman harus memilih. Atas dasar apa memilihnya? Atas dasar ketentuan. Ketentuannya seperti apa, publishernya maunya apa, itu kita ikuti aja. Nah, kemudian untuk memilih style ya, untuk memilih stylenya itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, buka Mendeley, pilih menu View, Citation Style, lalu klik style kutipan yang diinginkan. Apabila ingin style kutipan yang lain juga bisa more style, kemudian kita upload. Ini teman-teman ya ada di View ya. Ada di View, Citation Style, nah ini kan banyak American Media Association, CMS tadi, ada Harvard, ada IEEE, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih aja. Kalau memang nggak ada yang tentuannya di sini, harus menambahkan manual. Nah, misalkan kita bisa more style ini. Misalkan ternyata ini contoh aja ya. Ada Universitas Negeri Yogyakarta yang punya stylenya sendiri untuk program pascasarjana. Tinggal diinstal aja. Nanti klik down gitu. Kemudian nanti ya untuk pilih tab menu Get More Style, pilih tampilan station design, ketik kata kunci atau style yang akan diinginkan, lalu klik enter, pilih style, install, selesai. Gitu aja. Ini masih teknis-teknisnya ya. Nah, kemudian apalagi kita perlu membuat library dan juga import citasi. Nah, library-nya seperti apa? Ini tadi fungsi dari kita mengetahui menu baik toolbar maupun menu-menu yang lainnya tadi. Jadi kan kita biasanya melakukan citasi itu berasal dari berbagai macam sumber. Ada Google Scholar, ada dari artikel secara langsung, ada dari Google Book, dan seterusnya. Nah, itu beda-beda caranya. Yang pertama adalah dari Google Scholar dulu. Kalau dari Google Scholar yang merupakan paling sering kita pakai ya, yang paling sering kita pakai untuk mencari referensi, itu pertama kita pastinya mengunjungi Google Scholar itu dulu. Kemudian kita masukkan yang akan kita butuhkan. Diklik pencarian di kolom search kayak biasanya ya. Kayak misalnya ini managing metadata for record misalkan. Kemudian klik kutipan pada artikel yang Anda pilih, lalu klik refman dan save. Artinya refman itu di sini. Refman ini ya. Klik refman itu ini loh, yang kayak tanda kutipan 2 ini. Nah, itu kita klik itu, kemudian kita klik save, selanjutnya masuk ke hasil unduhan refman ke Mendeley.
Nah, jadi nanti akan langsung ini kan juga ada pilihannya teman-teman ya, ada MLA, apa, ISO. Nah, jadi tinggal kita pilih aja mana style yang kita inginkan. Selanjutnya import via DOI lookup. Nah, ini juga sama. Ini juga ada di Mendeley-nya. Biasanya tambahkan DOI jurnal yang teman-teman inginkan dengan add entry manual. Kemudian pada ruas DOI masukkan link DOI, contoh seperti ini ya, HTTP dan sebagainya. Ini biasanya juga bisa otomatis ketika artikel atau jurnal kita rujuk itu memang sudah menyediakannya, karena DOI merupakan itu semacam apa ya, nomor induk atau semacam kode pada sebuah artikel ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya, bahwa ini itu memang benar-benar istilahnya bukan predator atau benar-benar terpublish. Jadi istilahnya datanya akan valid, kualitas artikelnya juga akan bagus. Klik lookup lalu save dokumen apabila sukses. Seperti itu. Lanjut lagi, ada import via web importer. Yang pertama, pastikan telah menginstal Mendeley Web Importer di browser, kemudian klik icon web importer di browser, login terlebih dahulu, kita biasanya harus register terlebih dahulu, kemudian buka halaman website atau jurnal, contoh ScienceDirect, ini juga salah satu platform ya atau sumber mencari berbagai macam rujukan ilmiah, sebenarnya kayak Garuda gitu. Kemudian klik web importer, pilih jurnal, lalu klik add, buka Mendeley, lalu klik sinkron. Nah, semacam itu aja. Sebenarnya itu simple, tinggal teman-teman praktek pasti langsung ngerti. Nah, ini kalau dari Google Book juga sama. Biasanya kan kalau dari Google Book kan kita nggak mau ini ya, nggak mau beli. Kan Google Book itu kan biasanya kan berbayar. Kalau cuma membaca bagian-bagian pentingnya aja gratis. Nah, terus gimana kalau mau melakukan citasinya? Pertama, kita buka dulu halaman Google Book-nya, books.google.co.id atau .com, bebas. Cari referensi buku yang kita butuhkan, lalu klik untuk melihat. Klik tentang buku ini, nomor 1 ini teman-teman ya. Kemudian pada informasi bibliografi, klik ekspor kutipan atau refman. Sama kayak tadi yang ada di Google Scholar, lalu simpan. Nah, selanjutnya buka Mendeley, klik add file refman yang sudah kita unduh, lalu kita tambahkan. Maka secara otomatis buku dan ruasnya akan terisi. Artinya ruas ini form-formnya ya, belangko-belangkonya akan terisi. Nah, ini kalau kita lewat import via Mendeley database, artinya yang tadi saya katakan kita pernah upload file di situ, artinya itu menjadi database kita. Maka langkah pertama adalah buka Mendeley, klik literatur search ya, cari makalah yang kita butuhkan, pilih makalah lalu klik save reference. Ini sederhana sebenarnya. Kemudian sinkronisasi di include Mendeley ini juga sama. Sinkronisasi ini mirip pencadangan data, backup data. Langkah-langkahnya tinggal klik sinkron aja pada tools Mendeley yang ada di atas ini ya, yang di kotak merah. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Maka data-data yang pernah kita gunakan, yang tadi kita add, yang tadi kita save, itu akan tersinkron secara real time. Seperti itu. Saya langsung buka Mendeley aja. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak. Sebentar, saya share screen semua layar aja. Ini kebetulan tulisannya udah terinstall Mendeley ya. Jadi ini bentuknya menjadi desktop. Kelihatan nggak saya buka ini tab menu ini? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Oke. Nah, gini teman-teman. Ini wujud dari Mendeley. Ya, ini tadi yang saya jelaskan ya. Nah, ini kebetulan adalah jurnal ataupun artikel-artikel yang pernah saya add, yang pernah saya add atau pernah saya install dulu ketika dalam penulisan artikel maupun tesis. Jadi ini pernah saya add, bisa berupa Word, bisa berupa PDF. Tapi paling banyak kan pasti PDF biasanya ya. Ini seperti ini aja bentuknya. Ini tadi yang add itu ya, bisa add file. Misalkan kita mau menambahkan artikel atau jurnal nih. Misalkan contoh ya, ini saya mau menambahkan, nah contoh kayak pelatihan pemanfaatan Mendeley desktop. Ini saya add ke sini. Nah, otomatis akan langsung ada di sini teman-teman. Akan juga langsung terdetek sendiri oleh Mendeley-nya. Ini tipenya tipe jurnal artikel. Ini banyak, ada book section dan lain sebagainya. Kemudian ini judulnya, autornya ini jurnalnya, tahunnya, volumenya, isu, page dan lain sebagainya.
Jadi teman-teman nggak perlu mikir-mikir kayak gini gitu, fokus aja nulis gitu. Jadi nanti kalau ada DOI dan sebagainya itu juga akan langsung otomatis di sini. Nah, kayak gini, ini yang pernah saya rujuk, misalkan dari luar ya, artikelnya internasional. Challenging games help student learn and empirical dan sebagainya. Ini abstraknya juga seperti ini. Lah, ini kan ada DOI-nya ada, ISSN-nya ada, dan semuanya. Nah, kalau kita mau add-nya itu secara manual, ini add entry manual. Biasanya ini kita pakai untuk buku. Nah, yang buku-buku cetak ya, ini kita add manual, judulnya apa, autornya siapa, tahunnya kapan, page-nya boleh boleh enggak, abstrak abaikan, tag, author, keyword abaikan, city abaikan, publisher ditulis ya. Kalau dia punya ISBN-nya ditulis, tinggal di save. Gitu saja sebenarnya teman-teman. Nah, tinggal sekarang kita masuk gimana caranya menarik ya referensi yang ada di sini kita tarik dalam sebuah Microsoft Word. Nah, saya buka Microsoft Word dulu. Saya buka aja sekalian terkait artikel. Misalkan ya, ini salah satu contoh saja. Nah, ini artikel yang pernah saya tulis dan terpublish di Sinta 2 di UM di pendidikan kejuruannya. Ini kan jurnal pendidikan ya. Jurnal pendidikan ini dulu sebagai syarat untuk lulus dan menyelesaikan studi S2-nya. Nah, ini pun juga sama. Kalau kita nggak pakai Mendeley akan ditolak sama publisher biasanya. Akan ditolak. Nah, kebetulan ini itu stylenya. Kita lihat dulu stylenya. Nah, stylenya adalah pakai style apa tadi. Jadi pakai style apa kayak gitu. Jadi kan sifatnya menjorok ya. Tapi yang nggak menjorok juga ada. Sebentar. Punya saya yang nggak menjorok itu. Ini masih menjorok. Saya tekan dulu bentar ya. Yang skopus-skopus gini itu dia tidak menjorok. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini kebetulan juga artikel yang saya membantu penelitian dosen ya. Jadi saya membantu penelitian dosen. Tampilannya gini. Nah, ini ya. Ini merupakan artikel tentang Educate. Kemudian ini Scopus. Artinya Scopus kan ini Scopus Q2. Jadi sebuah salah satu indikator atau standar yang diakui paling bagus dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini tulisnya kayak gini. Nah, kan ini kan pakai nomor-nomor gini ya, pakai nomor-nomor seperti ini. Pakai nomor-nomor kayak gini. Kalau ini pakai nomor seperti ini, maka yang dikutip di dalamnya sini bukan lagi nama orang, tapi tinggal nomor kayak gini aja. Dan ini itu sifatnya semuanya otomatis, teman-teman. Kalau kita di sini ngetiknya misalkan dalam tanda kurung 6 gitu ya, maka juga akan langsung di sini tuh terurutkan nomor 6 itu siapa. Oh, ini JC, Wisengga dan seterusnya. Kayak gitu ya. Balik aja ke Microsoft Word-nya sini. Contoh ya. Nah, saya punya yang Word-nya ya. Ini nggak punya. Bentar ya. Ini aja mungkin ya. Ini saya jadikan contoh aja. Nah, misalkan contoh ini dalam penulisan proposal. Proposal juga bagian dari karya tulis ilmiah ya kan. Bagian dari karya tulis ilmiah. Nah, referensi. Nah, ini kan juga beda style lagi, teman-teman ya. Jadi ini yang pakai nomor. Ini tadi yang apa ya? Saya yang lain yang jarang kepake juga nggak hafal semuanya. Sebentar. Ini itu yang pakai nomor yang ini saya tunjukkan. Salah. Yang pakai, nah ini pakai Vancouver ini ya, Vancouver. Kalau tadi Scopus dia pakai IEEE ini. Kalau yang menjorok tadi dia pakai apa, gitu ya. Nah,
ini tadi, misalnya latar belakang. Bentar, cari yang lain aja. Nah, ini ya. Kayak ini misalnya Ahmad dan sebagainya ini juga otomatis. Misalkan saya mau menuliskannya juga otomatis nih. Nanti kita maksudnya ke reference ya. Kita ke reference ini ya. Nanti kita ke insert citation. Ini artinya udah terkoneksi antara Mendeley dengan Microsoft Word. Nah, ini insert citation. Misalkan saya mau ngetik nama siapa nih? Bentar, karena saya udah lama nggak nulis di sini. Ini saya cek. Misalkan saya mau masukkan ini ya, mau masukkan si branch Robert. Mari coba kita cek. Nah, kan ada kan ini ya. Tinggal diklik aja. Misalkan cuma satu orang ya udah satu orang aja. Kalau mau 2 orang ya 2 orang. Kita 1 orang dulu aja. Set. Nah, kan langsung ada nih. Nah, ini branch 2009. Ini contoh kalau cuma itu dikutip dari 1 orang ya, statementnya 1 orang. Kalau gimana kalau kutipannya bertingkat? Bertingkat itu artinya 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Misalkan di sini. Saya carikan yang lain lagi, biar bervariasi. Misalkan ini. Misalkan ya contoh ini kan bertingkat teman-teman. Nah ini kan berapa orang ini? Ada 1, 2, 3, 4. Nah gimana caranya kalau mau bertingkat kayak gitu? Sama, tinggal tadi kan kita ke reference ya. Walah, bentar. Misalkan ke sini aja. Ini kita ke reference, kita insert citation, kita ketik aja namanya, misalkan siapa. Nah, saya acak aja, kemudian gini, misalnya gini. Kalau ini kita oke, nah maka akan langsung bertingkat datangnya Fitrianti dan seterusnya. Fitrianti, Karaduman, Karawati dan sebagainya. Apakah ini akan langsung masuk ke di bawah di daftar pustakanya? Iya. Mari kita cari. Fitrianti di daftar pustaka apakah ada? Kita cari F Fitrianti. Biasanya akan langsung otomatis. Kalaupun tidak otomatis, kita bisa menambahkannya di ini, insert bibliografi. Nah, tadi yang kita baru ya, itu kan sifatnya tambahan. Fitrianti, Karaduman, Karawati, Ulin. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik lagi satu persatu, kan repot. Kalau gini kan enak, otomatis ya. Loh, tapi kok stylenya beda mas? Iya beda karena tadi belum saya setting. Ini jadi saya masih pakai style apa, belum ganti ke style IEEE ini tadi. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau mau ganti style ke IEEE tadi gimana caranya? Tinggal tadi sesuai ini aja yang saya sampaikan di sini. Jadi caranya ganti style tadi. Nah ini view, kemudian custom style dan sebagainya. Jadi view ini kan citation style ini. Nah mau apa nih? Oh mau AAA misalkan. Ya udah. Kalau ini nanti mau kita insert bibliografinya, misalkan coba lagi ya. Oh, karena masih settingan awal. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin terkait citasi seperti itu sih. Nanti kalau hal yang lain, hari ini kan juga sebenarnya spill dikit terkait metode ya, metode penelitian. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, nanti akan lebih banyak teman-teman sebenarnya perolehnya di selama mata kuliah metodologi penelitian. Tapi saya mungkin kasih tahu sedikit aja ketika implementasinya di dalam penulisan artikel. Jadi ibaratkan apa yang kita terima selama kuliah. Jadi misalkan ada pakai ANOVA 1 jalan, ANOVA 2 jalan, regresi,
t-test dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dalam sebuah metode penelitian ya tinggal seperti ini aja. Kayak kita memilih metode penelitian dan pengembangan. Jadi kita tuh metode itu kan langkah-langkah atau cara-cara ya. Cara-cara yang akan kita pakai untuk melakukan sebuah penelitian. Maka namanya langkah-langkah kita harus tahu dulu nih langkah-langkah yang mau kita pakai, langkah-langkah yang seperti apa, atau kita mau meneliti dengan cara apa gitu loh. Kan ada paling nggak ada 3 yang paling umum. Deskriptif, ada kualitatif, kuantitatif, sama pengembangan. Itu juga bisa kombinasikan namanya mixed method ya kayak gitu kan. Misalkan contoh metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan dari Brock and Gall. Jadi metode penelitian dan pengembangan. Jadi Brock and Gall ini memang salah satu orang atau pakar yang terkenal dalam merumuskan sebuah metode penelitian pengembangan yang terkenal dengan istilah 4D. Nah, contohnya seperti ini. Ya udah gitu. Maka kalau kita mau mengembangkan ya pakailah teori pengembangan. Jangan pakai teorinya misalkan teorinya fenomenologi atau teorinya eksplanasi maupun yang lain. Jadi itu harus sesuai. Makanya teori-teori kayak gitu akan butuh waktu untuk membaca dan yang paling banyak dipelajari ketika waktu di kelas atau ketika kuliah. Nah, tapi kalau di artikel ilmiah itu lebih to the point. Jadi nggak bisa yang kita bertele-tele kayak penulisan bab 3-nya skripsi, nggak bisa, harus to the point. Kita pakai metodenya siapa, kemudian gimana langkah-langkahnya, kenapa kau pakai metode itu, gimana nih prosedurnya, oh prosedur kayak gini, dari A ke B, B ke C, C ke D, sampai Z itu seperti apa. Setelah itu nanti siapa yang diteliti, dia itu siapa, dia di mana, kapan, berapa. Nah, 5W1H itu. Kemudian nanti jenis data yang kita butuhkan apa? Oh, contoh ini data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Artinya kalau kuantitatif itu berupa angka-angka. Dari mana angka-angkanya? Biasanya dari kuesioner. Jadi pakai skala Likert 4, 3, 2, 1. Atau misalkan nilai-nilai di kelas itu juga bisa. IPK itu juga angka-angka. Kalau kualitatif itu biasanya berupa hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dan sebagainya. Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya. Nah, ini juga sangat linear dengan jenis data. Teknik pengumpulan datanya apa? Kalau memang dia itu kuantitatif ya, yang berupa angka, maka biasanya pengumpulan datanya menggunakan angket. Ini angket atau kuesioner tadi. Kalau dia kualitatif berupa dokumentasi, wawancara, tes, itu kan nantinya juga menghasilkan sebuah angka. Itu juga maksudnya ke kuantitatif. Seperti itu. Tinggal nanti teknik analisis datanya. Jadi teknik analisis data itu juga macam-macam. Contohnya misalkan kita apa sih ya? Kita kelompokkan, kita kriteriakan, atau mungkin kayak semacam apa ya? Biar mudah mengidentifikasi. Itu biasanya kita pakai semacam ini. Jadi dengan hasil presentasi sekian sampai sekian namanya valid digunakan. Sekian sampai sekian cukup valid dan seterusnya. Sama halnya dengan skala Likert. Kalau teman-teman pernah mengisi sebuah kuesioner, kemudian disuruh milih ada angka 4, 3, 2, 1 atau cuma sangat baik, baik, cukup, kurang baik, itu kalau dibuat angka yaitu 4, 3, 2, 1. 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 cukup, 1 kurang baik. Kenapa? Biar memudahkan untuk mengidentifikasi sehingga nanti ketika keluar angka kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari penilaian ini adalah dikatakan baik misalkan atau cukup baik dan sejenisnya. Ya, kita aja sih teman-teman terkait penggunaan Mendeley hingga implementasinya di Microsoft Word. Sama kaitannya dengan bab 3 tadi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Silakan jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Robi telah menyampaikan materi mengenai software Mendeley dengan sangat jelas. Semoga materi mengenai software Mendeley yang telah diberikan dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, buat selanjutnya ini adalah sesi diskusi bersama Mas Robi selama 20 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila telah disilakan. Atau bisa menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama _pertanyaan. Contoh, ada _pertanyaan. Buat teman-teman bisa langsung bertanya.
Informasi juga kepada seluruh peserta bahwa akan ada apresiasi dari panitia kepada para peserta yang aktif nih. Apresiasi akan diberikan pada saat akhir session melalui Instagram HMTSUM. Jadi buat teman-teman bisa bertanya biar nanti dapat apresiasi dari HMTSUM. Jadi untuk teman-teman bisa stay tune ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Dava, izin bertanya Mas, kalau ada suatu judul jurnal yang menggunakan huruf Arab, apakah harus diganti menjadi huruf alfabet di daftar pustakanya? Pada Mas Robi bisa menanggapi untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Davat, pertanyaannya bagus. Jadi ketika ada jurnal gitu ya, yang dia basicnya adalah huruf Arab mungkin atau huruf lain, huruf Jepang kayak huruf Thailand, huruf Cina gitu ya. Itu nanti ada settingan untuk merubah bahasa. Settingan merubah bahasa misalkan ke Inggris aja yang paling general gitu ya dan semua orang ngerti. Itu bisa diganti. Kenapa? Untuk memudahkan orang membaca ketika misalkan ada satu statement nih terkait suatu pernyataan A. Nah, misalkan itu pakai pakai huruf Jepang sama ya, katana, hiragana atau huruf Arab gitu kan orang kadang nggak semuanya ngerti ya. Ini siapa sih namanya gitu. Jangan menyulitkan. Maka perlu kita translate ke bahasa Inggris. Tapi nggak harus manual, bisa langsung otomatis gitu loh. Langsung otomatis. Jadi udah ada settingnya di Mendeley itu. Gitu ya terkait bahasa. Baik, terima kasih pada Mas Robi atas jawabannya. Dari peserta, apakah ada tanggapan? Oke. Nah, buat teman-teman bisa bertanya kembali ya dengan bisa mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila disilakan dan bisa menggunakan fitur chat Zoom dengan menggunakan format nama underscore pertanyaan. Mungkin sebelum dari teman-teman nanya, dari aku pengen nanya, Mas. Ya, boleh-boleh. Apa sih solusi lain saat Mendeley tidak bisa tersambung ke Microsoft Word? Jika terdapat kendala seperti itu, dari Mas Robi, bagaimana? Solusi lain ya, solusi lain ketika Mendeley tidak bisa terhubung dengan Microsoft Word, ya sebenarnya paling paling bagus kita kita selesaikan Mendeley-nya, artinya kita perbaiki Mendeley-nya sampai bisa, karena itu tadi Mendeley itu membantu kita memangkas banyak sekali waktu untuk aktivitas citasi gitu loh. Jadi kalau kita menggunakannya secara manual itu akan sangat memakan waktu. Apalagi ya kalau cuma 10 lembar gitu ya. Kalau nulis skripsi kan berpuluh-puluh lembar, beratus-ratus lembar biasanya. Nah, itu kan sangat merepotkan ketika kita benar-benar manual. Maka emang salah satu apa itu namanya? Solusi memang pakai pakai ini ya, pakai Microsoft Word. Kan itu ada apa ya istilahnya dia di Microsoft Word itu. Tabel of bukan tabel of content. Eh tabel of content kan ini ya, apa namanya, daftar isi. Oh, sama juga sih di citation and bibliography itu juga bisa otomatis pakai Microsoft Word. Cuma enggak istilahnya apa ya? Tidak sekompleks dan tidak selengkap Mendeley itu sendiri gitu. Jadi emang semua top support kok sama Mendeley itu. Jadi teman-teman bisa dipastikan Mendeley-nya lancar gitu aja. Jadi misalkan Mendeley-nya bermasalah, ya nggak ada solusi. Artinya sebenarnya cuma dua, pakai punyanya Microsoft Word atau manual tadi gitu loh. Atau kalau memang udah biasa nyaman dengan software lain, kayak tadi pakai apa namanya tadi? Kok saya jadi lupa.
pakai Zotero, nah itu juga bisa, nggak apa-apa. Gitu sih, Mas. Ya, baik Mas, terima kasih buat jawabannya. Dan buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa bertanya langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand dan menggunakan room chat dengan bertanya langsung dengan format nama underscore pertanyaan. Oh iya, mungkin tadi terkait ini ya, terkait bahasa juga mungkin tadi masih bingung di mana cara setting bahasanya. Saya kasih sedikit tutorial sambil tanya yang lain ya. Nanti teman-teman bisa tanya. Nanti bisa dicek aja di view tadi di bentar. Nah, di view ada citation style tadi ya. Kita yang more style ini. Nah, di more style kita pilih bahasa. Sebentar. Bahasa. Sebentar ya. Ini citation bibliography language kan ada default, ada Afrika, Arab, Bulgaria, Cina dan seterusnya. Ini teman-teman setting aja, mungkin Inggris atau default aja nggak apa-apa, pasti akan ngikuti kok. Gitu sih tempatnya setting ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Bu dari Anandito. Tadi Mas sempat menyebutkan kalau Zotero itu untuk praktisi MIPA, kimia, dan lain-lain. Beda spesifikasi dari Mendeley dan Zotero itu apa ya Mas? Di sisi penggunaannya. Dari Mas Robi bisa langsung menanggapi. Oke, ini saya jawab jujur aja teman-teman ya. Jujur saya emang belum pernah pakai Zotero. Saya jujurnya belum pernah pakai Zotero. Jadi saya memang selama ini dalam penulisan citasi pakai Mendeley. Kenapa? Satu, itu lebih umum. Hanya lebih umum itu banyak digunakan oleh berbagai macam publisher, berbagai macam instansi. Artinya kampus A, B, C, D, E itu juga rata-rata pakainya Mendeley. Cuma tahu dari mana saya kalau Zotero itu rata-rata pakai oleh orang-orang MIPA, dari teman-teman saya yang anak-anak MIPA, dari teman-teman MIPA, dari teman-teman dosen MIPA juga, itu rata-rata penggunanya Zotero. Tapi secara perbedaan atau plus minusnya, mohon maaf, secara detail saya kurang tahu, tapi biasanya cuma berbeda di sisi experience-nya aja. Jadi dari user experience, artinya dari kebiasaan kita menggunakan aja. Jadi Kak, kemarin saya pernah kolaborasi nulis gitu ya sama teman-teman dari fisika gitu ya. Ketika pada akhir sesi mau melakukan citasi, itu kan oke pakai Mendeley aja gitu, karena udah umum. Aku biasa pakai Zotero ya Mas, akhirnya cuma di situ aja. Enakan Zotero gitu. Bagi saya enakan Mendeley karena udah faktor kebiasaan aja. Jadi sebenarnya itu sama-sama aja sih, fungsinya sama. Cuma itu lebih ke faktor kebiasaan aja. Jadi teman-teman terkait pertanyaan ini mohon maaf jika nggak maksimal jawabnya ya. Baik Mas, terima kasih atas tanggapannya. Dari Anandito, apakah ada tanggapan kembali? Eh, Berarti tidak berpengaruh untuk hasil dan citasi dan daftar misalnya di artikelnya, Mas. Itu Enggak, ada tanggapan kalau dari, baik Mas, silakan langsung. oke, tapi kira ini. Ya, kalau masalah pengaruh nggak ada pengaruh kok. Semuanya sama. Artinya kan itu semuanya untuk menuju ke hasil yang sama, tujuannya sama. Di Zotero pun juga apa namanya ada kayak stylenya juga ada apa Harvard, IEEE dan sebagainya itu sama semuanya. Cuma bedanya lebih ke faktor kebiasaan aja dan merasa aku lebih mudah pakai ini. Cuma itu aja. Secara hasil akhir sama aja. Baik Mas, terima kasih. Bagaimana dari peserta, apakah ada tanggapan kembali? Oke. Nah, buat teman-teman, jika emang ingin bertanya, bisa menggunakan bisa mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofon dan bisa melalui room chat Zoom dengan menggunakan format nama underscore pertanyaan. Dari teman-teman, kalau misalnya mau nanya, jangan nggak usah malu-malu. Bisa langsung ditanyakan ke
Baik, untuk dari peserta Fadia bisa mengaktifkan mikrofonnya. Permisi Mas, sebelumnya izin bertanya. Tadi Mas Robi bilang ada beberapa jenis citasi seperti Harvard, apa, terus IEEE kayak gitu. Nah, untuk sesuai dengan pedoman PPKIUM itu apa ada citasi tersendiri, Mas? Oke. Ya, ada. Kalau di PPKIUM kita lebih pakai apa? Jadi yang menjorok atasnya itu menjorok keluar. Nah, itu dari UM. Jadi karena emang apa itu secara Indonesia ya, di Indonesia itu paling umum digunakan. Jadi juga lebih mudah dibaca bagi orang Indonesia karena kembali lagi ke kebiasaan. Jadi kalau di UM PPKI itu pakai apa yang menjorok. Kecuali kalau kita publikasinya internasional atau standarnya internasional, entah itu conference ataupun itu jurnal internasional, itu baru biasanya pakai IEEE. Tapi apapun juga masih dipakai. Jadi kembali lagi ke selera. Tapi kalau UM pakai apa? Termasuk aktivitas-aktivitas kuliah, artikel, makalah, dan sejenisnya itu juga pakai apa? Skripsi, tugas akhir, pakai apa semua kok. Terima kasih pada Mas Robi. Dari peserta, apakah ada tanggapan kembali? Sudah cukup, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Baik, diingatkan kembali kepada peserta, jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofon apabila sudah disilakan, dan bisa melalui room chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Dari teman-teman, misalkan ada yang masih dibingungkan, bisa langsung ditanyakan kepada Mas Robi. Jadi jangan malu-malu buat tanya. Boleh teman-teman kalau yang masih membingungkan, tadi gak jelas juga boleh ditanyakan ulang kok. Teman-teman bisa ditanyakan kepada Mas Robi kalau masih dibingungkan. Ingatkan kembali buat teman-teman, misal ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan kembali dengan mengaktifkan fitur raise hand dan bisa melalui
room chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Terima kasih. Eh, Baik, ada pertanyaan dari Dani. Apa yang harus dilakukan semisal artikel atau sumber yang ditambahkan ke dalam Mendeley tidak memiliki informasi yang lengkap? Dari Mas Robi bisa langsung menanggapi. Oke, perlu kita ketahui dulu nggak lengkapnya itu gimana. Misalkan nggak lengkapnya nggak ada DOI-nya aja, nggak apa-apa. Atau nggak ada ISSN-nya aja, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini nggak lengkapnya itu dia nggak ada publisher-nya, nggak ada yang menerbitkan, siapa itu yang menerbitkan, cuma ada judul dan namanya aja, maka itu bukanlah sebuah jurnal atau artikel yang terpublikasi. Jadi teman-teman dalam melakukan citasi itu hati-hati, apalagi yang biasanya itu dapatnya dari kayak akademia.edu, dapatnya dari Scrip, itu kan sumber-sumbernya nggak kredibel ya teman-teman. Artinya itu tidak dipublish oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Ada bisa juga yang publish malah bukan yang punya, nah itu kan berbahaya. Maka salah satu caranya untuk mengetahui dia itu bagus ataukah enggak, itu biasanya akan punya akan punya publisher. Contohnya kayak gini. Bentar, saya share aja. Dia akan punya publisher. Nah, ini contohnya. Kelihatan ya. Contoh ini dulu deh. Nah, misalkan ini ya. Nah, dia yang artikel atau jurnalnya itu valid, bukan abal-abal. Dia pasti punya publishernya. Contoh, dia dipublish oleh Jurnal Pendidikan, Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Ada volumenya. Volumenya ini bulan kapan, dan ada halamannya. Ada tersedia secara online, HTTP di mana, EISSN-nya berapa, DOAJ atau DOI-nya berapa. Ini bisa kita ketahui. Ini berarti valid. Atau bisa kita lihat di sini header, ini juga muncul Jurnal Pendidikan, volume sekian, nomor sekian, bulan sekian, halaman sekian. Ini salah satunya. Ada juga ini bukan, misalkan ini. Nah, contoh ini juga sama. Sesederhana ini kan juga ada tapi per Development of Educate Media Entrepreneurship. Nah, ini juga sama. Dan mana lagi ya? Nah, saya kasih contoh biar nggak bingung. Nah, ini kelihatan ya. Tadi saya juga cari-cari terkait pengabdian masyarakat tentang pelatihan Mendeley. Contoh, Jurnal Abdinus, Jurnal Pengabdian Nusantara, ini biasanya volumenya, ini tahunnya, halamannya, available online, DOI. Ini pasti kredibel gitu loh. Ini valid. Nah, review under responsibility of mana sekolahnya atau kampusnya. Jadi ada kayak semacam kayak kepemilikan. Ini tuh diterbitkan oleh siapa, yang punya siapa. Kalau nggak ada data lengkap kayak gini, maka dia bukanlah artikel yang layak untuk disitasi atau untuk dirujuk. Kayak gitu teman-teman. Baik, terima kasih kepada Mas Robi atas jawabannya. Apakah dari peserta ada tanggapan? Baik. Nah, baik sudah. Selesai sudah buat sesi tanya jawab pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas tanggapannya dan para peserta yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya akan ada informasi tentang penugasan yang akan diberikan kepada seluruh peserta. Untuk penugasannya yaitu poin A, cari dan tuliskan contoh kutipan dan daftar pustaka menggunakan APA Style dan Vancouver Spacer Script untuk penulisan jenis sumber berikut. 1. Jurnal. 2. Website atau blog. 3. Buku hasil terjemah. 4. Bab dalam buku yang diedit.
atau edited book. 5. Undang-undang. 6. Laporan lembaga. 7. Proceeding konferensi. 8. Presentasi konferensi. 9. Skripsi atau tesis atau disertasi. Poin B. Tuliskan step-step untuk install Mendeley hingga siap pakai. Baik, itu tadi adalah penugasan dari pelatihan software kali ini. Selanjutnya akan ada pendampingan penugasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 secara online. Bisa dikerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin ya, teman-teman. Semangat! Tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Robi telah menyampaikan materi serta seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya Kadek selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pelatihan software volume 2 Mendeley Season 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Robi. Diberitahukan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi akhir pada link yang tertera di room chat Zoom. Terima kasih.